Terus banyak di Kali Taput. Tapi perjanjian waktu cari ilmu, siapa sing nglakokno ilmu iki sampak salah. Tujuannya guru kan kongon sing nglakon sing apik nulung sing apik. Tapi nek salah tiga salah dikutuk, Mas. Ono kutukan sendi ono. Makanya sendi agak aneh. Sendi itu buat ngutuk orang salah waktu zaman itu. Orang yang percaya ketika dagang atau jualan, ketika melewatin sini itu nanti takutnya dikutuk. Nah, itu kenapa nama kutukan itu ada sejak dulu, teman-teman ya. Bukan ngarang kutukan itu. Dan beberapa tahun yang lalu itu juga ada yang dibuang sosok di sini, ya, dibuang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di jalur Cangar, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Dan ini tepat saya berada di jalur kutukan, teman-teman. Nah, satu bulan yang lalu, tepat tanggal 31 Maret, itu terjadi adanya sebuah insiden yang ada di Jembatan Cangar. Dan yang kedua adalah di tanggal 23 April di lokasi yang sama, Mawar Hitam yang kedua. Dan ada yang ketiga kalinya yang saya selamatkan, ya, kami selamatkan di sana, teman, yang pas tepat di jembatannya. Dan hari ini kita akan sedikit mengulas di mana ini, jalur kutukan, ya. Jadi memang di sini itu dulu ada cerita, teman, ada cerita bahwasanya di tempat ini atau tepat di tempat ini itu ada sebuah tempat yang cukup sakral pada waktu itu. Dan orang-orang zaman dulu itu kan melewatin sini, teman. Itu ketika cari rempah-rempah, terus beli sayur-sayuran di Malang, itu harus menaruh di sini. Misalnya beli gobes, harus naruh gobes di sini agar tetap laku. Nah, jangan kemana-mana, saksikan terus untuk explore kita kali ini. Nah, ini rame banget, teman, hari ini. Kondisi di jalur sendi, ya, di jalur sendi atau jalur kutukan yang ada di sini, teman-teman. Nah, ini cukup ramai, ya. Jalannya cukup relatif ramai banget, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Dan ini di ketinggian kurang lebih sekitar 1100 mdpl, ya, di lereng Gunung Welirang. Dan jalannya ini ramai banget, teman-teman, ya. Ramai banget jalannya. Karena ini juga hari libur, ya. Hari tepat di hari Jumat, teman-teman. Libur. Nah, ini ada bapaknya yang setiap hari di sini, ya, setiap hari di sini. Nah, ini coba saya tanya-tanya, ya. Waalaikumsalam, Pak. Salam. Dengan Bapak sinten nih, Pak Khoirul nih? Khoirul. Pak Khoirul. Asli warga sini, Pak? Nggih, warga di Pacet. Warga Pacet. Pak, ini dinamakan jalur kutukan, ya, Pak? Nggih, kutukan. Nah, ini lagi dulu, ya, teman-teman, ya. Masih diberhentikan, ya, karena masih rame di jalannya, ya, masih rame. Nah, ini masih mengatur, ya. Nanti habis ini kita akan tanya-tanya tentang jalur kutukan ini sebentar saja. Nah, seperti ini. Oke, Kak. Nah, Pak D Khoirul, kenapa ini dinamakan dengan jalur kutukan, Pak D? Dalam Kenapa dinamakan dengan jalur kutukan? kemungkinan sing niku wonten ngeten akhirnya bangsa nedi bunga sebangsa wonten sing dikutuk nedi ngutuk ngoten Ngoten niku. ceritanya. Ketika ada orang yang dagang di sini, melewati sini, itu harus naruh sesuatu di sini. Ya, ibarat ini biar selamat dan banyak Rezeki gitu. Jadi banyak yang pedagang-pedagang itu banyak yang mampir di sini. iya, banyak yang mampir, banyak yang tahu kalau ada yang mbah atau kakek Gitu, gitu. meninggal kecelakaan. Oh, gitu. Oke, ini nanti kita
habis ini kita lanjut lagi ya. Habis ini kita lanjut lagi. Habis ini kita lanjut lagi ya, karena memang relatif ramai jalannya teman-teman ya, relatif ramai. Nah, Mbak Khoirul, ini lanjut lagi ya, Pak. Iya, iya. Apakah dulu ini pernah dijadikan pembuangan ini ya? Ini wonten-wonten Itu berapa Pak yang dulu tuh yang dibuang di sini tuh? ya nggak bisa hitung sampai sekarang ya nggak bisa ngitung. Banyak ya. Banyak sekarang. Makanya kenapa juga dinamakan dengan jalur kutukan ya? Ya, Nah, jalur kutukan meskipun nggak di sini di bawah jembatan banyak. banyak ya. Nah terus bentar. Potong Oke, Pak Khoirul, selama jenengan jaga di sini itu pernah diperlihatkan sosok-sosok itu nggak Pak? Pernah di penampakan seperti itu nggak Pak di sini Pak? alhamdulillah mboten nate. Dapat nanti ya. Tapi kadang merasa yang ikut ke rumah Oh nggak mau gitu. kembali ada. Bakal kembali. Oke. Jalur kutukannya di mana Pak Khoirul? Atau di pundenya? Oh, ini bukan di bawah itu kanan jalan atau kiri jalan. Kutukan. Ada pundenya Pak di atas sana? Ya, Di- di bawah. Di atas nggak pakai, ada yang di situ. Ada. Karena nggak ada jalan. Oh nggak ada jalan. Iya. Tapi ada. Tapi ada yang ke atas. Oh gitu. Sempat tak tanya namanya apa ya? Saudaranya atau apanya gitu Gitu ya. di atas. Oke. Tapi Ada. jarang yang Jarang ya. Tapi ada pundenya, ada makamnya di atas. apa? Ada makamnya di atas. Nggak ada. Nggak ada. Punden aja. Ya sekedar apa ya? Bukan. Punden ya. Oke. Matur suwun Pak Khoirul, nanti tak kesini lagi, aku tak ke bawah dulu. Oke teman-teman, jadi kita tadi ini sudah berbincang-bincang dengan Bapak Khoirul, dan kita habis ini turun ke bawah teman-teman, dan kita lewat pinggir ya, karena nanti takutnya berbahaya ya, karena ini jalannya sempit. Dan kenapa di sini juga dinamakan dengan jalur kutukan? Nah, saya ceritakan sedikit ya. Kemarin saya sempat bertanya-tanya sama ketua adat sendi ya yang ada di sini, dan sempat bertanya-tanya ke jalur kutukan ini, teman-teman. Nah, di sini nanti kita turun. Oh, di sebelah sana kita turun dan kita akan melihat pundennya, yang dimana pada waktu itu atau pada tahun-tahun sekitar 70-80-an, pedagang-pedagang itu kalau ke sini, kalau lewat sini itu harus ngasih sesajen di sini, teman. Nah, misalnya dagang tape gitu ya, harus naruh tape di sini. Terus kemudian ada orang yang dagang gobes misalnya nih dari Malang ngambilnya, itu harus naruh di sini agar dagangannya itu laku, teman. Kalau melewati jalan ini tidak memberikan itu nanti dagangannya biasanya nggak laku, teman. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, teman-teman, bisa dilihat ya. Di sini itu ada bunga dan kendi ya. Ada bunga-bunga dan kendi. Nah, ini menandakan bahwasanya tempat ini masih dikunjungi, masih digunakan ya, untuk seperti itu. Karena ini kalau kita melihat, teman-teman, ini juga dikasih tangga nih seperti ini. Artinya tempat ini masih difungsikan atau masih digunakan. Nah, digunakan itu untuk ritual, untuk entah itu pesugihan ya, istilahnya itu ngalap berkah ya. Karena kita mendapat informasi dari masyarakat sekitar, ketua adat sendi dulunya ini merupakan sebuah tempat yang sakral, tempat yang dimana dinamakan dengan kutukan sendi. Nah, nanti kita akan siswakan video ya, wawancara saya dengan ketua adat sendi ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini menandakan bahasanya tempat ini masih sakral, dan masih banyak orang yang percaya ketika dagang atau jualan, ketika melewati sini itu nanti takutnya dikutuk. Nah, itu kenapa nama kutukan itu ada sejak dulu, teman-teman ya, bukan ngarang kutukan itu.
Dan beberapa tahun yang lalu itu juga ada yang dibuang sosok di sini ya, dibuang di sini teman-teman, ya di dalam jurang sini, Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti inilah. Nah, kita lihat di sini, Sobat Cakra, di sini ada kendi, kemudian ada cerutu, ada rokok, istilahnya rokok baku, teman ya, dan dupa-dupa dan lain sebagainya, dan bunga-bunga yang ada di sini. Ini masih baru, teman. Dan ya seperti inilah, bisa kita lihat Sobat Cakra Panorama, jalurnya yang cukup ekstrim sih, karena di sini tuh dibuka tutup ya, dibuka. Nah, seperti ini ya, lokasinya. Ini kendinya, dan bisa kita lihat di sini sudah jurang, dan ada pohon yang cukup besar di belakang saya ini. Ini mungkin usianya sudah ratusan tahun juga, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Nah, nggak tahu ya apa ini dinamakan dengan kutukan sendi. Nanti kita ulas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dengan nama kutukan sendi itu, teman-teman. Nah ini juga ada lubangnya nih, teman-teman. Berlubang nih. Oke, kita naik ya, dan kita lihat ya. Kita lihat ke atas sana, teman-teman. Nah, ini kita masih pagi hari ini, masih pagi sekitar jam 7, tapi jalur ini sudah relatif ramai ya, teman-teman ya. Sudah ramai jalannya, sudah relatif ramai, dan ini kecil sih, harus kalau ada kendaraan mobil atau roda 4 itu harus bergantian, teman-teman ya, harus bergantian untuk melewati jalur ini. Nah, di sana adalah Gunung Welirang, teman-teman ya, di sana Gunung Welirang. Nah, seperti ini. Dan ini sudah jurang, teman-teman. Sudah jurang, dan di sana juga ada sebuah bangunan, teman-teman. Nah, ini air terjun, teman-teman. Kabut masih menutupi gunung, awan sebagian menutupi gunung. Nah, tak zoom ya. Tak zoom dulu ya, itu apa ya, teman-teman ya. Nah, di sana ternyata ada rumah, teman-teman ya. Nggak tahu rumah apa ini ya. Rumah di pinggir jurang itu. Ya. Itu ada orangnya juga ini kayaknya ya. Tuh ada orangnya di sana. Nah, mendung. Jadi seperti negeri di atas awan, teman-teman. Tapi jalur ini penuh dengan kisah ya, kisah yang memprihatinkan, kisah yang cukup ekstrim ya, teman-teman. Ngeri juga ya, teman-teman ya, ngeri juga. Kisah yang cukup ekstrim, kisah yang cukup mengerikan ya, teman-teman. Nah, teman-teman jika melewati jalur ini harus tetap hati-hati ya, dan selalu waspada ya, karena memang jalur ini jalur di atas gunung ya. Kita tahu ya, kalau gunung itu banyak penjaganya ya, ada yang jaga. Bahkan di Cangar sana ya, kemarin beberapa hari yang lalu juga ada kejadian-kejadian yang memang di luar akal kita, teman-teman, di luar akal sehat kita, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Nah, kita naik lagi ya di sana. Oh, ini. Ngeri, teman-teman. Ngeri. Hari Jumat tanggal merah, jalan relatif ramai banget di sini. Kayaknya ini tujuannya ke jembatan Cangar juga nih. Nih, teman-teman.
Nah, di atas sana itu juga dinamakan dengan jalur kutukan, teman-teman. Dan di situ juga beberapa waktu lalu juga longsor. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengatakan sebelum tahun 2000 membangun sumbatan itu sekitar ya sekitar 96 antara. Pertama nggarap tahun 77 embung. Oh, Jadi berarti tahun 77 itu adalah pembuatan jalannya nih, jalan pelebaran pelebaran. mulai Pacet ke Romong sampai Cangar. Sebelum ada jalan itu orang-orang kalau di sini ke Malang ataupun dari Batu ke sini itu lewat mana? Ya lihat situ cuma jalan kaki, cuma embongnya kan sempit waktu itu. Hanya untuk mikul kubis, mikul kentang lewat di situ. Itu yang dibangun pada masa Romusa itu, Pak. Yang kecil, jalan kecil. Kalau jalan kecil buatannya Belanda, Mas. Belanda ya. Belanda yang membuat embong. Yang mempekerjakan pribumi gitu. Iya, paksa, kerja paksa. Terus mitosnya ketika ada pedagang yang lewat di jalur Sendi ataupun ke Cangar tadi harus memberikan suatu apa istilahnya itu mungkin makanan ataupun uang. Itu gimana itu? Kalau di Cangar sana, di Punden Cangar karena mesti mampir, nek bakul tape, nek tape, nek bakul kubis, nek kubis cilik situ, nek gak ono duit mbuh ripis, ripis ini kan. Sebagai penghormatan begitu ya. Ambek amit nih gitu. Nah, dua Mas situsnya yang pakai itu seperti kutukan sendi ini. Tapi kutukan sendi nggak sampai seperti itu. Pak, kenapa kok dinamakan dengan kutukan sendi Iya. atau kutukan jalur Cangar Sendi itu ceritanya seperti apa? Oh iya, gini Mas, panjang kalau ngomong bicara kutukan sendi ada hubungan langsung dengan sendinya. Konon ceritanya sendi ini kan dulu zaman Bambang kita masih secara istilah Islam belum berkembang. Si buto Indo Sanggar Pamujabroto kan tempatnya orang mencari ilmu kanuragan dulu. Terus Sanggar Pamujabroto di mana ya, di sini nih sampai sana. Apa sebabnya kok di atas ada gunung kursi? Kalau sudah lulus ngajinya cari ilmu itu diukap di gunung kursi di atas sana dulu. Terus banyak di Kali Taput. Tapi perjanjian waktu cari ilmu siapa sing nglakokno ilmu iki sampai salah. Tujuannya guru kan kongon sing nglakon sing apik nulung sing apik. Tapi nek salah tiga salah dikutuk Mas. Ono kutukan sendi ono. Makanya sendi agak aneh. Sendi itu buat ngutuk orang salah waktu zaman itu. Punya kesalahan desa, punya kesalahan masalah ilmu dan lain sebagainya. Makanya sendi ini rotok-rotok bobot sebenarnya. Kalau Cangar sendiri itu nama Cangar itu nama gunung kah atau nama desa? Nama desa. Duluan desa Cangar. Berarti itu adalah desa yang hilang ceritanya. Iya, sama dengan sendi. Suatu nama desa berarti. Iya, Ya? desa. Berarti dulu di situ Desa Cangar. desa Cangar. Iya. Lah orangnya sedikit. Terus akhirnya dimasukkan ke hutan dengan Belanda sama sendi ini. Makanya saya ngurus sendi ini melawan arus, melawan hukum. Iya, saya akui.
Tapi dasar saya memang kuat karena saya berani dan sejarah ini harus diungkap. Paling tidak sejarahnya harus diungkap. Meskipun secara administrasi Ya. tetap ikut Pacet Selatan, Iya. begitu ya Pak Tony ya. Jadi sejarah sendiri memang dalam. Jadi kalau orang nggak tatak nggak mampu. Untuk saya sih biasa-biasa saja. Tekad saya kan niat mencari sejarah ini harus dihidupkan kembali karena anak-anak kita banyak yang butuh. Pertahanan asal-usul turun desa Sendi ini saya gali waktu mulai tahun 98 sampai tahun 2000, itu 2 tahun mencari sila-silanya, itu ketemu 18 kakak sampai 2000 niku saya cari ketemu 236 balak, 3 generasi turun 3 generasi. Makanya yang Mangun di sini harus turun Temurun. sendi asal usul. Ada Pacet. Termasuk Mbah Tony sendiri merupakan generasi keberapa kalau ketiga begitu Buyut ya? saya Dari di leluhur sini. Sendi Iya, sendiri. iya. Makamnya buyut saya di situ. Pak, saat ini yang di sebelah jembatan itu ada 2 makam Pak.